Bahagia tuh dia cerita di orang. Nah sangat kurang ajar saudara-saudara kalau kita tidak cerita tentang Yesus. Keselamatan yang Yesus berikan bagi saya dan saudara melebihi hartamu, melebihi emasmu, melebihi uangmu, melebihi jabatanmu. Ceritakan tentang kebaikannya. Jangan tutup mulut, belajar dari Hana saudara-saudara. Waktu dilihat bayi Yesus dia cerita kepada semua orang. Saya dan saudara ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Supaya orang kenal Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara-saudara. Lukas pasal yang kedua ayat 38 mengatakan begini. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kalau yang pertama kita sudah belajar bahwa keadaan yang sulit ya tidak membuat Hana berhenti untuk bersekutu dengan Allah. Maka yang kedua yang perlu kita pelajari di sini adalah tentang kehidupan mengucap syukur. Ini yang ditunjukkan oleh Hana. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Memang kalau kita baca di sini saudara-saudara kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas iman ya, kualitas iman daripada Hana itu bukan main-main saudara-saudara. Sudah terlihat dari bagian atas dia seorang janda lalu usia 84 tahun tapi tidak berhenti cari Tuhan. Bahkan kalau kita baca di sini saudara-saudara ya, waktu dia melihat Yesus, Alkitab berkata dan mengucap syukur kepada Allah. Kata mengucap syukur ini penting. Ini harus menjadi gaya hidup kita saudara. Harus menjadi lifestyle orang percaya. Jangan hanya sekedar omong tentang mengucap syukur, tapi harus bisa mempraktekkan kehidupan yang mengucap syukur. Dan itu yang ditunjukkan oleh Hana. Kualitas imannya luar biasa saudara-saudara. Ya, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup suka beribadah, ya, suka berdoa, berpuasa, dan dia tunjukkan itu. Karena hari-hari ini saya lihat banyak orang yang aktivitas rohaninya luar biasa, bisa Senin sampai Sabtu, tapi tidak tunjukkan kualitas hidup. Saya aneh saudara-saudara, tidak bisa bersyukur, tak salah sedikit mengomel, tak salah sedikit mau kasalah orang. Bagaimana? Aku bilang anak Tuhan. Kalau Hana kasih tunjuk kualitas iman yang luar biasa dia. Setiap hari di gereja berdoa dan berpuasa dan dia tunjukkan itu saudara-saudara. Usia boleh 84 tahun dia boleh janda tapi dia tidak tinggalkan Tuhan. Bahkan di bagian ini saudara-saudara Alkitab mengajarkan kepada kita untuk belajar bersyukur. Dan memang bersyukur itu harus menjadi gaya hidup setiap kita saudara-saudara. Gaya hidup orang percaya atau orang mengenal Allah haruslah bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk apa yang kita alami hari-hari ini. Meskipun kalau kita bicara tentang mengucap syukur, tidak hanya pada saat doa kita dijawab lalu kita bilang terima kasih Tuhan. Ya, bukan pada saat hal-hal baik yang kita inginkan itu terjadi lalu kita bilang terima kasih Tuhan. Kita tahu kalau kita belajar tentang mengucap syukur dalam keadaan baik, keadaan tidak baik, peristiwa yang baik, peristiwa yang tidak baik, kita diajarkan untuk mengucap syukur senantiasa. Karena di dalam Efesus 5 ayat 20, Efesus 5 ayat 20 dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu kan ada kata segala sesuatu dan ada kata segala hal. Itu dari kata Yunani yang sama, dia menggunakan kata pas. Segala keadaan atau segala peristiwa. Jadi mau keadaan baik, keadaan tidak baik, peristiwa tidak baik, kita diajarkan untuk mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Belajar mengucap syukur dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, yang terakhir, saudara-saudara. Yang terakhir di ayat 38 di sini dikatakan dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Menarik saudara-saudara di sini ya di ayat 38b di sini ada kata berbicara. Berbicara nih dari kata Yunani laleo. Berkata-kata, memberitakan, mengucapkan, mengajar. Itu bahasa Yunaninya. Hana berbicara, Hana menceritakan, Hana memberitakan, Hana berkata-kata. Berkata-kata tentang siapa? Berkata-kata tentang anak itu, Yesus maksudnya. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada saudara dan saya pada kesempatan ini. Masihkah kita memberitakan tentang Yesus dalam kehidupan kita? Masihkah kita bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan? Ataukah kita sudah tidak bersaksi lagi hanya karena masalah-masalah tertentu yang terjadi dalam kehidupan kita?
Belajar dari Hana waktu dia lihat Yesus, saudara-saudara. Alkitab bilang di sini ayat 38b, dan berbicara tentang anak itu kepada siapa? Kepada semua orang. Dia mengalami ada satu pengharapan yang luar biasa waktu dia lihat Yesus, saudara-saudara. Tidak bisa menutup mulutnya untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Orang yang mengalami kebaikan Tuhan itu pasti menceritakan kebaikan Tuhan. Sangatlah kurang ajar kalau kita sudah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan yang cuma-cuma yang Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Lalu kita tidak ceritakan kepada sesama bahwa yang menyelamatkan saya itu Yesus. Sangatlah kurang ajar. Saya sering bilang begini saudara-saudara. Masalah itu kita bisa keep. Masalah itu kita bisa simpan. Kita bisa tutup. Kita tidak mau ceritakan di orang. Kalau bisa di hadapan orang itu kita terlihat kuat. Padahal masalah ini berat. Kita simpan, tutup rapat-rapat saudara-saudara. Kesedihan kita. Tapi seringkali kebahagiaan itu tidak bisa ditutup. Tidak bisa saudara-saudara. Kalau kesedihan kita tutup rapat-rapat, kita tidak mau cerita. Tapi bahagia itu sulit saudara-saudara. Sulit. Tahu kok sonde, aduh laki pulang beli kasih cincin emas. Kita tidak bisa tutup mulut untuk cerita. Kita pulaki yang beli cincin emas. Tahu kok sonde. Pepi suami bawa uang banyak, bawa Pepi lipo, belanja semua. Apa saja dia bilang ambil. Wih, dia bahagia tuh dia cerita di orang. Nah sangat kurang ajar saudara-saudara kalau kita tidak cerita tentang Yesus. Keselamatan yang Yesus berikan bagi saya dan saudara melebihi hartamu, melebihi emasmu, melebihi uangmu, melebihi jabatanmu. Ceritakan tentang kebaikannya. Amin. Jangan tutup mulut, belajar dari Hana saudara-saudara. Waktu dilihat bayi Yesus, dia cerita kepada semua orang. Saya dan saudara ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Supaya orang kenal Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara-saudara. Jangan tutup mulut. Tidak enak kita mau ngomong karena malu. Malu buat apa? Coba saudara pikir baik-baik. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Bahkan Roma 8 ayat 1 tadi mengatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Itu janji Yesus kepada saya dan saudara. Lalu kita tidak bisa ceritakan kebaikan Tuhan. Dalam hidup kita itu sungguh keterlaluan. Amin saudara. Saya berharap bagian ini bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Belajar dari Hana saudara-saudara. Belajar dari Hana. Keadaan sulit tidak membuat dia menjauh dari Tuhan. Tidak membuat dia tidak bersekutu dengan Allah. Justru Alkitab mengatakan dia selalu ada di bait Allah untuk beribadah, berdoa dan berpuasa. Dan dia tunjukkan kualitas iman yang luar biasa. Mengucap syukur itu perlu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, juga tunjukkan kehidupan yang mengucap syukur. Bukan hanya pada saat doa kita dijawab, tidak dijawab sekalipun, belajar mengucap syukur dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan pernah saudara tutup mulut saudara untuk ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan. Tugas kita memberitakan Injil, tugas kita menceritakan kebaikan Tuhan. Soal pertobatan itu urusan Tuhan. Lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.